Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja, Pak Dirjen. Saya kalau bicara masalah persoalan lingkungan pertambangan ini kayaknya udah bosan ya. Persoalannya yang dari setiap rapat, baik rapat RDP maupun Panja ya, kurang lebih itu persoalan dari dulu ya itu aja. Pertama persoalan jambret, terus persoalan pengendalian lingkungan. Jambretnya semua udah beres nih Pak ya. Udah ya, sudah bayar semua ya. Kemudian tadi yang hadir bukan udah direktur ya? Ketua, ini yang hadir direktur ya Ketua? Kecuali yang pertama ini PT apa tadi namanya, Barinto. Kenapa nggak hadir? Barinto dan kemudian PT Singlurus. Interaktif sedikit Ketua. Ini Pak Dirjen saja yang hadir di sini, yang mengeluarkan izin saudara hadir di sini. Masa direksinya nggak hadir? Kalau saya jadi Dirjen, saya cabut izinnya Pak. Nggak menghargai sama sekali. Masa Dirjen hadir, Dirjen Minerba, direksinya. Kan direksi itu ada dirut, ada direktur. Jadi makanya sebetulnya Pak Dirjen, saya sebetulnya waktu Undang-Undang Minerba itu salah satu yang sebetulnya ingin merubah konsep Pak. Agak seperti cost recovery Pak. Jadi perusahaan itu, negara yang memiliki, mereka hanya bekerja aja, dibayar royalti. Konsep kita kan waktu dari zaman saya Komisi 7 dulu kan sebetulnya itu Pak. Kalau sekarang kan seakan-akan mereka yang memiliki, walaupun izin dari kementerian, mereka yang menentukan kontraktornya, mereka yang bekerja, mereka yang bayar. Beda dengan minyak Pak, beda dengan migas. Migas itu kan cost recovery. Mereka hanya pekerja, negara dapat bagian 80%. Jadi sebetulnya dari awal saya, dari zaman dulu sebetulnya sudah tidak respect dengan pola pengelolaan kekayaan alam yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini. Menurut saya sudah tidak pas, Pak. Sudah tidak pas cara-cara mengelola sumber daya alam kita dengan pola seperti ini. Apalagi tidak pernah menghitung potensi kerugian lingkungan akibat kegiatan atau aktivitas pertambangan ini. Jadi karena kita udah dapat rapat berulang-ulang seperti ini, Pak Dirjen, udah gini aja lah Pak Dirjen. Supaya Bapak nggak terlalu pusing terus dipanggil terus perusahaan-perusahaan, udah diwajibkan aja lah dengan perusahaan dengan produksi misalnya berapa, minimal per tahun yang RKAB-nya misalnya 2 juta atau berapa, mereka wajib secara berkala setiap 5 tahun sekali melakukan audit lingkungan. Kan kemarin kita ke rapat kita sudah meminta waktu rapat kemarin di Panja Lingkungan audit lingkungan ya. Bukan Pak Dirjen nggak ada itu yang apa perusahaan bukan ini ya, ada beberapa perusahaan yang lain. Kita minta saja. Jadi sekarang perusahaan ini nanti di kesimpulan pimpinan usulan dari fraksi Demokrat agar Dirjen Minerba memerintahkan agar perusahaan melakukan audit lingkungan dan Dirjen Minerba yang menunjuk perusahaan yang melakukan audit lingkungan. Jadi bukan mereka. Jadi siapa perusahaan yang melakukan audit lingkungan, Dirjen Minerba menentukan tentu perusahaan yang membayar. Karena itu adalah bagian dari tugas dan kewajiban perusahaan untuk memastikan secara detail persoalan lingkungan yang ada di wilayah pertambangan yang mereka kuasai atau yang mereka lakukan aktivitas pertambangan. Jadi itu menurut saya sehingga kita tidak debatable. Saya paling capek ketua kalau perusahaan-perusahaan itu selalu berargumentasi begini, bukan hanya tambang, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan industri juga begitu ditemukan, begitu diperiksa, persoalan lingkungannya pasti bermasalah. Pasti, Pak. Jadi persoalan perusahaan itu taat lingkungan itu biasanya kalau sudah diperiksa, sudah ditemukan oleh Gakum, KLH, ini ada baku mutu tidak dipenuhi, ada ini nggak dipenuhi, ini nggak dipenuhi, ini ada kerusakan ekosistem dan lain sebagainya. Baru mereka. Jadi kerusakan yang terjadi berapa puluh tahun sebelumnya pada saat mereka menikmati eh, apa keuntungan dari aktivitas pertambangan itu, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu yang bisa menghitungkan sebetulnya adalah perusahaan yang bergerak di audit lingkungan.
Jadi supaya kita bukan ahli juga di sini. Anggota DPR juga tidak punya keahlian khusus untuk melakukan itu. Maka dari itu kita serahkan kepada perusahaan yang melakukan audit lingkungan seperti yang kemarin kita di Panja Lingkungan juga kita simpulkan seperti itu. Setelah itu silakan tindakan apa yang diambil oleh pemerintah. Kalau enggak, kalau kita mau undang ke rapat ini, mungkin akan begitu masuk lagi laporan, pasti ada lagi yang akan diundang. Masuk lagi laporan, tetapkan saja Pak, skala pertambangan dengan RKAB sekian, setelah jangka waktu, kalau menurut saya minimal 5 tahun, mereka harus melaporkan melalui audit lingkungan. Makanya waktu di Undang-Undang Minerba, saya yang paling ngotot kan, Pak Dirjen ingat kan, berdebat saya di balik waktu itu mengatakan, harus boleh diperpanjang PKB 2B ini kalau mereka sudah melakukan audit lingkungan. Itu dalam skala yang diatur dalam undang-undang. Alhamdulillah itu masuk ya Pak Dirjen ya. Supaya kita tidak terus-terusan dibohongi persoalan lingkungan ini. Karena lingkungan ini bisa kita ketahui kalau memang ada yang datang memeriksa Pak. Kalau nggak ada yang datang memeriksa, ya nggak mungkin. KLH juga bilang, kita nggak punya orang, nggak punya SDM yang bisa nggak mampu, baik itu pertambangan maupun industri, mereka nggak mampu Pak untuk memeriksa itu sebanyak itu ribuan, mana mungkin. Maka dari itu sistemnya kita kembalikan bahwa itu adalah bagian kewajiban negara atau pemerintah untuk melakukan audit lingkungan, sementara biayanya ditanggung oleh perusahaan tersebut. Karena itu kan raport mereka tentang lingkungan. Tapi perusahaannya jangan mereka yang menentukan. Jadi Pak Dirjen, jadi itu saran saya Pak Dirjen, sehingga Pak Dirjen punya informasi data yang akurat, kita pun DPR juga enak, tidak debatable, karena ini profesional, certified yang melakukan, sehingga tindakan-tindakan politik maupun yang lain-lain kita terukur apa yang harus kita lakukan. Saya rasa itu aja usulan saya Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.